Oke, kita record. Buat file saya juga ya. Teman-teman juga nanti yang belum bisa menyimak lagi. Itu ya teman-teman ya. 15 orang. Ya Pak. Sehat semua. Sehat lah ya insya Allah ya. Alhamdulillah sehat Pak. Ya paling Alhamdulillah pusing-pusing sehat, sedikit lah ya. Sehat Pak. Sehat ya. Semester 4 sudah mau selesai aja ya. Cepat sekali ya Pak Bimo Bapak ya. sehat. Sehat alhamdulillah. Suara saya jelas ya suara ya. Jelas Pak, Jelas clear. Pak, jelas. Clear ya. Jelas Pak. Ini baru beli laptop baru nih. Kemarin laptopnya hang terus. Alhamdulillah dapat yang bagusan lah kayaknya nih ya. RAM-nya 8 GB. THR udah turun kok begitu Pak. Oh, THR udah turun, tahu juga akhirnya. THR turun langsung beli ini ya, beli laptop ini buat modal ya. Buat modal cuap-cuap ya. Modal ngamen. Lumayan nih tadi baru beli 8 GB ya. RAM-nya udah Intelnya udah i3 ya. Harga 6 jutaan. 6.600.000. Hah? Asus. Kirain 600 Pak. 6 juta. Ya, semoga lancar. Yang kemarin itu rupanya rusak ya. Saya bawa ke servis ya, daripada saya nggak punya laptop dah, beli aja yang lama dibenerin dulu dan buat anak aja lah. Baik ya itu ya, ini aja intermezzo aja. 15 orang alhamdulillah sudah hadir semua ya. Tugas belum ada ya, tugas yang kemarin aja paling ya. Nanti itu juga belum saya nilai di Edlink ya. Saya kira cukup lah ya, kebanyakan tugas nanti ya, berat hidupnya nanti. Yang penting kita diskusi-diskusi aja ya. Untuk PPN sudah bisa dibaca di slide sebenarnya, tapi ini saya tambahkan sedikit tentang Undang-Undang HPP tentunya ya, yang paling GRES, yang paling baru. Saya juga baru mulai sebenarnya kita sudah sering dengar lah di TV ya, tapi ini saya coba bahas lagi. Tentunya kaitannya ini yang paling yang paling banyak disorot ya, tentang barang kebutuhan pokok ya. Ternyata masih tetap dibebaskan ya, sebelumnya kan ramai diperbincangkan ya. Akan dikenakan PPN sebagai asas keadilan atau apalah gitu ya. Tapi ternyata masih tetap bebas ya. Jadi di sini teman-teman bisa baca dari poster yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, perubahannya apa ya. Di sini mengatakan walaupun barang kebutuhan pokok ya, jasa pendidikan ya, jasa pelayanan kesehatan memang dihapus. Jadi memang harus dilihat ya, di pasal 4A Undang-Undang HPP di situ dikatakan bahwa walaupun barang kebutuhan pokok ya, jasa pendidikan dan jasa pelayanan kesehatan memang dihapus dari daftar barang dan jasa yang tidak dikenai PPN ya. Sesuai pasal 4A Undang-Undang HPP. Namun kita harus lihat di pasal 16B ya. Di pasal 16B ya, ternyata diatur ya bahwa barang kebutuhan pokok berupa ya barang kebutuhan pokok dan jasa ya, jasa pendidikan ya, jasa pelayanan ya, jasa pokok lah ini ya, jasa kesehatan ya, tetap diberikan pembebasan. Jadi ada dua istilah ya, pembebasan dan tidak dikenakan ya, atau tidak dipungut ya, sehingga tidak akan terjadi perubahan dan kenaikan harga. Jadi sekarang digeser ya, kalau tadinya tidak dipungut atau tidak dikenakan, sekarang digeser menjadi fasilitas pembebasan untuk barang kebutuhan pokok ya teman-teman ya, untuk barang kebutuhan pokok ya, dan jasa-jasa pokok ya, itu jasa pendidikan, jasa pelayanan kesehatan ya. Jadi isu bahwa ini akan dikenakan PPN tidak benar. Ini itu aja tambahan dari saya. Kemudian juga untuk Undang-Undang HPP, teman-teman bisa lihat materi lainnya apa ya. Ini kok gini sih. Saya buka di materi. Ini gimana cara keluarnya ini? F4 ya. Laptop baru masih bingung. Stop share dulu deh.
Untuk yang naik jadi 11% itu PPN ya, Pak? Ah, itu PPN. Ini juga naik 11%. Ini ada posternya. Maksudnya ada apa namanya? Sosialisasinya dari Kementerian Keuangan. Mana sih? Tadi ya teman-teman ya, ini masih meraba-raba. Stok baru soalnya. Oke, saya share lagi. Jadi tadi jelas ya, untuk barang kebutuhan pokok pada dasarnya tidak terjadi perubahan, tetap dibebaskan, cuma berubah istilah aja ya. Tadinya tidak dikenakan atau tidak dipungut, sekarang menjadi dibebaskan. Tapi tetap justru itu semakin bagus ya. Kalau Pak Marolus tahu itu ya. Kalau dibebaskan atau tarifnya menjadi 0 ya, dengan tidak dikenakan gitu ya. Nanti kaitannya dengan faktur pajaknya ya. Faktur pajaknya aja ya. Tetap dia kalau dibebaskan dia tetap menerbitkan faktur ya. Tetap menerbitkan faktur tapi namanya faktur bebas. FP 0 berapa ya? Saya lupa. Pak Marolus ingat tuh. FP 04 ya Pak Marolus ya. Kalau barang bebas PPN itu pajak keluaran itu aja bedanya ya. Justru nanti efeknya dapat pengkreditan lebih banyak ya kan, karena pajak masukan, kalau dia ada pajak masukan yang dibayar ketika beli barang ataupun membeli bahan baku ya kan, otomatis nanti kan menjadi kelebihan kredit pajak karena produk akhirnya bahan-bahan pokok tersebut. Tapi kalau bahan pokok ini ya tidak diolah biasanya ya, bahan kebutuhan pokok itu. Tapi intinya untuk bahan kebutuhan pokok teman-teman tidak ada perubahan dari segi pemajakan PPN ya. Itu aja. Saya share lagi tentang, saya share screen aja deh. Share screen lagi. Kalau untuk misalkan jasa sekolah dulu kan ada pemisahan ya Pak. Bahan kebutuhan pokok yang premium dengan itu dia. jasa Itu nanti dilihat yang betul. Memang nanti ada diatur juga yang pemisahan gitu ya. Itu harus dilihat nanti di PMK. Nanti PMK juga ada. Saya mau share juga PMK-nya. Jadi ini baru sekali, masih fresh from the open. Saya juga masih meraba-raba. Bagaimana pemisahan premium dengan yang non premiumnya itu ya. Dan itu pasti nanti akan menjadi dispute ya teman-teman ya. Tapi ini memang ini aja dari saya. Informasi aja ya. Untuk UAS pun nanti saya tidak akan keluarkan untuk informasi. Untuk UAS nanti mungkin di slide yang lama ya. Jadi kita akan bahas tentang konsep PPN lah ya. Tapi ini sebelumnya kita harus tahu dulu informasi terbaru yang tarif 11% ya. 11%. Berlaku 1 April 2022. Nah, untuk tahun 2025 menjadi 12% ya. Kalau undang-undangnya belum direvisi. Tapi bisa saja direvisi nanti dengan aspirasi ya. Karena misalnya kan kayak tarif PPH ya. Tarif PPH badan itu tadinya di Undang-Undang Cipta Kerja kan ditetapkan ya untuk tahun 2022 sebesar berapa? 20% ya. 20% ya kan. Tapi ternyata di Undang-Undang HPP dikoreksi juga ya. Dikembalikan ke tarif semula yaitu 22% ya. Gitu ya untuk PPH badan ya. Nah, kembali ke ini Undang-Undang HPP ya. Mengatur adanya tarif baru dari PPN yaitu 11%. Jadi naik 1% mulai 1 April 2022 ya. Tujuannya apa? Tidak lain adalah untuk meningkatkan penerimaan negara ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan penerimaan negara ya tentunya ya. Dan keadilan dalam proses pemungutan PPN ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi itu intinya ya. Perubahan tarif ya. Kemudian sebagai salah satu wujud negara hadir adalah dengan memastikan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat banyak ya, tetap dapat dijangkau dan diperoleh ya oleh masyarakat dengan mengenakan PPN dengan besaran tertentu. Jadi ada PPN final ya. Jadi ini juga pengaturan baru yaitu PPN final, tarif final yang lebih rendah dari tarif umum ya, berdasarkan pertimbangan kebutuhan ekonomi dan atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan ya. Tarif PPN yang semula dapat diubah paling rendah 5% dan paling tinggi 12%. Jadi Undang-Undang HPP juga mengamanatkan ya kepada pemerintah ya
dengan pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan kebutuhan dana pembangunan, maka tarif PPN dapat diubah paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Artinya di sini ada mandat, ada pendelegasian wewenang kepada pemerintah, tentunya melalui PP ya saya kira ya, melalui PP atau melalui PP saya kira, untuk berubah tarifnya disesuaikan dari 5% dan 10%. Selain itu juga ada yang namanya tarif final ya, tarif final yang sebelumnya tidak ada. Saya kira itu ya. Apalagi ini ada beberapa poster yang saya masukkan di Google Drive ya. Juga tentang bracket baru lapisan PPH ya. Nanti teman-teman bisa baca ya. Jadi di Undang-Undang HPP ini sudah saya sampaikan ya. Ada bracket baru lapisan untuk PPH orang pribadi ya, yaitu yang sebelumnya ya 4 lapis seperti ini ya, 5%, 15%, ya, 25% dan 30%. Nah, dengan Undang-Undang HPP ya, maka ada perbedaan sedikit sebenarnya ya, yaitu lapisan paling bawah dan lapisan paling atas ya. Lapisan paling bawah ya, yang semula hanya satu tarif saja, yaitu 5%. Ya, sekarang ada pembebasan ya. Ada yang tarifnya 0% apabila ya penghasilan kena pajaknya ya sampai dengan 60 juta. Jadi yang penghasilan kena pajaknya masih di bawah, masih 60 juta ya ke bawah, dia tidak kena pajak penghasilan atau tarifnya 0 ya. Itu aja bedanya ya. Dan yang paling atas ya, ada tarif baru yaitu 35% untuk yang penghasilannya di atas 5 miliar 1 tahun. Itu ya teman-teman ya. Ini ada contoh kasusnya, teman-teman bisa baca ya nanti di Google Drive. Ya, Pak Arif ya memperoleh penghasilan kena pajak 60 juta dalam 1 tahun ya. Berdasarkan Undang-Undang HPP yang sekarang berlaku, penghasilan Pak Arif akan dikenai 2 lapis tarif ya, yaitu 5% dan 15 Undang-Undang HPP Undang-Undang PPH ya. Ini penghitungan yang lama ya. Masih pakai Undang-Undang HPP, Undang-Undang PPH sebelum Undang-Undang HPP. Hampir sama ya, PPH, HPP. Jadi kalau pakai Undang-Undang PPH, Pak Arif ini dengan penghasilan 60 ya juta, ternyata dia kena ya PPH 4 juta ya. Iya kena PPH 4 juta. Iya kan? Beban pajak yang ditanggung per tahun sebesar 4 juta. Gitu ya teman-teman ya. Dengan perhitungan sebagai berikut ya. Jadi tidak langsung tarif 15% ya dikali 60 juta ya, tapi menggunakan istilahnya itu progresif ya, di lapisan-lapisan. Jadi lapisan pertama dulu yang 50 juta yang tarifnya 5%, ya, sisanya ya sisa di atas 50 juta yang 10 juta baru dikalikan 15%. Jadi total pajak penghasilannya adalah 4 juta. Gitu ya teman-teman ya. Coba kita lihat tarifnya. Iya kan. Jadi di Undang-Undang HPP, sampai dengan 60 juta, tarifnya 5% itu ya teman-teman ya. Jadi yang sebelumnya kan sampai dengan 50 juta 5%. Itu ya. Intinya seperti itu. Intinya ada penurunan ya pembayaran pajak yang lumayan ya. Yang tadinya bayarnya 4 juta, sekarang bayarnya menjadi 3 juta. Itu ya teman-teman ya. Itu dari Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Jadi intinya apa? Perubahan lapisan tarif PPH ya. Untuk orang pribadi ya, di mana lapisan terbawah yang sebelumnya hanya 50 juta sekarang menjadi 60 juta. Jadi ya, jadi yang sebelumnya 50 juta sekarang menjadi 60 juta. Jadi lapisan yang paling bawah ditambah sedikit itunya ya. Layernya ya,
ditambah sedikit layernya ya. Tadinya 50 juta sekarang menjadi 60 juta. Ya. Agar semakin banyak yang menikmati tarif 5%. Gitu ya teman-teman ya. Saya kira itu yang di luar materi ya. Jadi saya sampaikan dulu. Apalagi ya. Ya berikutnya ini ada tentang kuasa hukum ya. Tentang kuasa wajib pajak. Ini juga ada perubahan yang cukup menggembirakan buat teman-teman yang ingin menjadi kuasa wajib pajak ya. Ya. Setiap orang yang ditunjuk menjadi kuasa wajib pajak harus mempunyai kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan. Jadi intinya ini menjadi ya trigger ya buat teman-teman untuk memiliki kompetensi di bidang perpajakan apabila ya ingin menjadi kuasa wajib pajak ya. Ketentuan ini di-trigger ataupun dipicu ya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya tahun 2017 ya. Sehingga kuasa wajib pajak dapat dilakukan oleh siapapun ya, oleh konsultan pajak ya ataupun pihak lain termasuk lawyer tentunya ya. Nah, tapi sepanjang memiliki ya kepersyaratan yaitu ya memiliki pengetahuan di bidang kompetensi di bidang perpajakan ya teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2017. Saya kira itu untuk Undang-Undang HPP. Jadi kita langsung aja ke materi PPN ya. Jadi PPN mungkin yang selama ini kita dengar ya. Apa sih PPN itu ya? Jadi yang perlu teman-teman pahami bahwa PPN itu adalah pajak atas konsumsi ya. Pajak atas apa? Pajak atas konsumsi atau pajak kepada konsumen gitu ya. Nah, tapi yang menjadi permasalahan di sini konsumen ketika dia membayar dikenakan PPN dia tidak membayar secara langsung. Makanya PPN ini dikatakan sebagai pajak tidak langsung karena mekanismenya harus melalui ya pihak ketiga ya. Pihak ketiga ini adalah pemungut PPN atau pengusaha kena pajak ya. Dalam hal ini adalah ya produsen penjual ya. Penjual. Tapi tidak semua pengusaha ya ataupun penjual ya dapat memungut PPN ya, hanya yang sudah dikukuhkan ya sebagai pengusaha kena pajak ya gitu ya teman-teman ya. Apa tuh syaratnya pengusaha kena pajak? Yaitu salah satunya omsetnya ya atau peredarannya sudah ada di atas 4,8 ya. Gitu ya teman-teman ya. Kalau belum dikukuhkan jadi pengusaha kena pajak, jangan coba-coba memungut PPN tentunya. Karena kalau memungut PPN kan harus tadi ya didaftarkan dulu, dikukuhkan dulu. Yang kedua apa? Harus membuat yang namanya faktur tentunya, faktur pajak ya, faktur pajak. Ya teman-teman ya. Berikutnya apa? Pajak yang namanya PPN ini ya. Tadi selain dia itu pajak konsumsi ya. Kemudian juga pajak tidak langsung karena yang membayar ke kas negara itu adalah pihak ya yang memotong ya, atau pihak pemungut ya. Pihak pemungut atau pemotong ya yaitu pengusaha kena pajak ya PKP. Kemudian PPN juga disebut sebagai pajak objektif ya. Beda dengan PPH yaitu pajak subjektif. Mengapa? Karena PPN ini tidak memperhatikan siapa yang melakukan konsumsi ya, mau orang kaya, mau orang miskin ya. Kalau dia belanja di supermarket, belanja di Indomaret ya, barang itu pasti kena PPN ya. Mau yang beli presiden, mau yang beli buruh gitu ya atau petani ya atau siapapun dia tetap bayar PPN. Makanya disebut pajak objektif. Yang kedua, PPN tidak kumulatif.
Apa maksudnya tidak kumulatif? Jadi sebenarnya yang dibayarkan ke kas negara itu tidak seluruh dari pajak PPN yang dipungut, tapi selisih antara pajak masukan dan pajak keluaran gitu ya. Jadi ketika si PKP ini ya memungut ya, misalnya dia beli apa, misalnya dia seorang trading ya, dia membeli dengan harga ya 1 juta ya, 1 juta ya. Kemudian dia jual ya dengan harga ya taruhlah 2 juta ya. 2 juta ya. Ketika membeli 1 juta ini kita umpamakan PPN-nya masih 10% ya. Ada 11% ribet gitu. Ya, PPN-nya masih berapa? 10%. Jadi 100.000 ya. 100.000 ya. Ketika dia jual ya, dia harus memungut PPN juga ya. Dia harus memungut PPN berapa? 10% ya. Dari 2 juta yaitu 200.000 ya. Maka yang disetorkan ke kas negara adalah selisihnya. Selisih antara ini disebut dengan PPN masukan ya atau pajak masukan, ini disebut pajak keluar. Yang disetorkan adalah selisihnya ya. Selisih antara ya pajak masukan dan pajak keluaran. Jadi yang disetor cukup 100.000 saja ya. Lihat teman-teman, itu disebut dengan apa? Prinsip PPN tidak kumulatif ya. Ini sama ya, mau di undang-undang PPN, mau di undang-undang HPP ya. Ini tidak berubah ya. Tadi yang berubah yang saya sebutkan di depan aja tarifnya, kemudian sedikit pergeseran tentang klasifikasi yang dibebaskan dan tidak dikenakan ya untuk barang kebutuhan pokok dan jenis-jenis jasa pokok ya yang bersifat strategis ya. Kemudian tadi ya disebut sebagai pajak tidak langsung gitu ya. Subjeknya ya. Nah, walaupun dia pajak yang bersifat objektif ya, tapi sebenarnya dia ya masih juga terkait dengan subjek ya, masih terkait dengan subjek. Tapi subjeknya bukan konsumen sebenarnya. Subjeknya adalah pemotongnya ya. Kalau pemotong ataupun pengusaha ya ataupun penjualnya merupakan pengusaha kena pajak, maka dia harus memungut PPN. Ya, kalau dia bukan PKP, bukan pengusaha kena pajak atau non PKP ya, maka dia tidak boleh memungut PPN. Makanya di sini kalau beli ya mungkin lebih enak dari yang non PKP. Kalau kita juga non PKP gitu ya, kalau kita bukan pengusaha kena pajak atau kita orang pribadi ya tidak bukan pengusaha gitu ya, ya kita cari yang toko-toko yang non PKP, artinya yang omsetnya masih di bawah 4,8 atau toko-toko yang pasar-pasar tradisional gitu ya, sektor-sektor non formal gitu ya. Itu sudah dapat dipastikan harganya belum include PPN gitu ya. Tapi kalau kita pengusaha kena pajak ya, kalau kita beli di perusahaan non PKP ya, ini juga menjadikan kita nanti pajak keluarannya tidak pajak keluaran kita tidak memiliki pajak masukan gitu ya. Kita tidak memiliki pajak masukan gitu. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin Pak, kalau non PKP tapi yang omsetnya melebihi itu bagaimana Pak? Nah itu hati-hati ya. Itu kalau kemarin teman-teman perhatikan di materi saya tentang pendaftaran, saya kira itu dua pertemuan yang lalu lah ya. Di situ ada yang namanya PKP jabatan ya. Selain PKP jabatan sebenarnya ada juga NPKP jabatan. Artinya diberikan secara official oleh Direktorat Jenderal Pajak dan dihitung mundur selama 5 tahun kewajiban perpajakannya, gitu ya, teman-teman ya. Karena begitu dia, jadi ini berlaku yang istilahnya kewajiban perpajakan secara material ya, atau self assessment ya. Kewajiban itu berlaku juga untuk kayak marketplace gitu nggak Pak? Saya kan sempat berlaku sebenarnya tuh. Viral juga tuh yang belakangan tiba-tiba ditagih. Hati-hati ya. Karena itu secara undang-undang ya, tapi ya mungkin ya karena saking banyaknya ya, apa namanya yang harus dikerjakan oleh pemerintah ya mungkin banyak yang tidak tercapture gitu ya. Tapi memang secara normatif ini artinya secara undang-undang ya begitu dia di atas threshold batas ambang batas 4,8 tersebut dalam 1 tahun ya dia harus berinisiatif sendiri sadar ya untuk mendaftarkan
perusahaannya, usahanya, kegiatannya di KPP terdekat gitu ya, tempat dia usaha atau tempat tinggal ya. Di situ mendaftarkan diri sebagai PKP pada bulan berikutnya gitu ya. Sehingga dia didaftarkan sebagai PKP, mendapatkan nomor pengukuhan dan dia wajib ya memungut PPN dan menerbitkan faktur pajak atas setiap penyerahan ya barang dan jasa yang kena PPN gitu ya. Pak Bimo, nanti kalau tidak dilakukan ya itu ditarik mundur ya dengan melihat pembukuannya, nanti pajak akan melakukan pemeriksaan ya, selain diberikan PKP jabatan dan juga ditagih lagi pajak-pajaknya ke depan, tinggal dikali aja dari omsetnya ya 10% yang belum dipungut itu ya. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja ada perubahannya. Jadi tidak langsung dikali 10% untuk PKP jabatan, tapi diberikan keringanan ya. Saya lupa ya, nanti teman-teman cek aja. Artinya tidak sampai 10%. Tidak sampai 10% karena dianggap ada pajak masukan yang harusnya sudah dikreditkan di omset pengusaha yang belum yang dikenakan PKP jabatan gitu. Sekitar 2% gitu ya. Enggak sampai 10% ya, intinya 2 sampai 5%. Mungkin Pak Marolus bisa kasih tahu gitu ya. Yang Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan kemudahan kepada pengusaha yang belum mendaftar sebagai PKP tapi ternyata dikenakan PKP jabatan. Ya, Pak Bimo ya, Pak Bimo ya. Tapi itu apakah berlaku surut, Pak? Ya berlaku surut. Tadi saya katakan berlaku surut sampai 5 tahun gitu ya. Berlaku surut sampai 5 tahun. Transaksi kan tidak memperhitungkan, Pak ya. Kemudian tiba-tiba dikenakan sampai limit itu. Iya. Nah, kita berarti ada itu, Pak. Apa namanya? Utang pajak berarti ya. Betul. Betul Pak Bimo. Itu yang ya faktanya yang seperti itu ya. Jadi siap tidak siap ya. Mungkin apa namanya? Fakta yuridisnya artinya fakta yuridisnya seperti itu gitu ya. Walaupun memang banyak mungkin ya. Banyak mungkin yang lewat-lewat aja gitu ya dari kewajiban memungut sebenarnya dimulai dari mendaftar dulu ya, Nah, baru dia boleh melakukan pemungutan. Jangan juga sebaliknya ya, belum daftar PKP, wah dia main pungut-pungut aja. Ini yang lebih parah lagi gitu ya. Belum daftar ya udah bikin billing ya tertera PPN 10%. PPN-nya masuk ke kas ya perusahaan ke kas pribadi, ini yang lebih parah. Nanti kena pasal kalau yang model begitu kena pidana ya di pasal 39A. Kemarin sudah lihat ya. Yang namanya TBTS, tidak berdasarkan transaksi sebenarnya ya. Faktur TBTS, tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Tapi kalau dia cuma karena enggak mendaftarkan PKP, karena dia enggak tahu atau hilaf, ya biasanya hanya dikenakan PKP jabatan aja ya, dikenakan PKP jabatan plus tadi dihitung mundur 5 tahun dari omsetnya dikalikan dengan tarif ya. Tarifnya tidak sampai 10% ya, nanti teman-teman bisa cek di internet berapa sih ya tarif PKP jabatan lah gitu ya. Saya kira sekitar 5 atau 2 sampai 5% lah. Gitu ya Pak Bimo ya. Baik, terima kasih Pak. Memang resikonya ya, itulah pentingnya kita belajar ya, pentingnya kita belajar ya. Banyak memang pengusaha juga yang akhirnya bermasalah di bidang PPN ini karena memang paling ngeri ini ya PPN ini. Baik, itu undang-undang yang mengatur PPN. Nah ini ya, jadi ini udah saya update. Yang terakhir tentunya undang-undang HPP ya, undang-undang HPP. Ini sudah 5 kali, sudah 4 kali di upgrade ya undang-undang PPN ini tahun 83, tahun 2000, bentar ya, tahun, bentar, saya ngidupin lampu. Apalagi tahun 2009 ya. Kemudian terakhir ada 5 nih. Ada 5 undang-undang Cipta Kerja juga kemarin mengatur HPP. Jadi ada 5 harusnya teman-teman ya.
Saya tambahin lagi yang kelima, Undang-Undang Ciptaker ya. Undang-Undang Ciptaker statusnya sekarang masih apa istilahnya? Inkonstitusional bersyarat ya. Nanti kita tunggu ya dalam 2 tahun ini apakah dia masih dianggap konstitusional atau tidak ya. Tapi yang jelas masih dalam taraf transisi ini sebenarnya. Undang-Undang Ciptaker ya. Undang-Undang nomor berapa dulu? Tahun 2020 ini ya. Undang Ciptaker. Jadi ada 5 kali perubahan. Nah, mekanisme PPN tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi pertama-tama ya harus ada dulu yang namanya PKP ya, pengusaha kena pajak. Jadi memang ujung tombaknya ya, atau titik awalnya adanya pemungutan PPN harus dari pengusaha kena pajak. Tidak bisa sembarang pengusaha orang jualan tahu-tahu menambahkan PPN ke dalam harga jualnya gitu ya. Jadi harus pengusaha kena pajak. Yang diserahkan pun BKP ya, barang kena pajak atau jasa kena pajak. Kalau makanan itu tidak kena. Ya, makanan, ya, minuman ya yang dijual di restoran dia tidak terkena PPN ya. Tidak dikenai PPN ya. Tapi dia dikenai pajak daerah yang namanya pajak restoran. Jadi yang selama ini kita kenal PPN di rumah makan ya di restoran itu sebenarnya adalah pajak restoran ya. Pajak restoran ya. PB1 disebut juga karena PB1 itu ya kodenya ya. Pajak restoran lah intinya pajak daerah ya. Kebetulan tarifnya sama 10% ya. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian dari pembeli ya. Pembeli atau penerima barang atau JKP tersebut ya membayar ya 10% dari harga jual ya, atau harga penggantian ya. Dan membuat dan pengusaha kena pajak membuat faktur pajak ya sebagai bukti pemungutan. Jadi harus dikeluarkan faktur pajak ya. Kecuali tadi kalau kita beli di pedagang retail ya atau pedagang eceran, maka ya invoice atau tagihannya ya, atau billingnya itu ya billing ya struknya itu dianggap sebagai disamakan dengan faktur pajak ya, disebut juga faktur pajak sederhana gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak dikeluarkan lagi faktur pajak terpisah, tapi dia sudah include dengan bukti pembayarannya, bukti tagihan ya atau bukti pembayaran dari penjagang retail ya. Atau disebut juga faktur pajak digunggung ya, faktur pajak digunggung ya. Itu ini aja teman-teman perlu tahu ya. Jadi memang tidak mencantumkan identitas dari penerima ataupun pembelinya. Kemudian PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut merupakan pajak keluaran, tadi sudah saya sampaikan ya, pajak keluaran ya bagi pengusaha kena pajak ya. Sifatnya sebagai utang pajak atau pajak yang harus dibayar. Jadi ketika mengeluarkan faktur pajak ya, atau ketika memungut pajak itu timbul utang pajak ya. Jadi kalau di akuntansi ya, maka dia akan menjadi ya timbul akun baru, akun utang pajak gitu ya. Gimana cara mencatatnya ya, saya lupa ya, dulu belajar tapi udah lama akuntansi pajak. Intinya akan timbul utang pajak pada proses tadi ya, pengeluaran faktur pajak ya, pada proses pengeluaran faktur pajak. Kemudian PKP ya, pengusaha kena pajak ya. PKP ini pengusaha ya, bukan penghasilan kena pajak ya. Pengusaha kena pajak ya. Pengusaha kena pajak ketika dia melakukan pembelian ya, maka dia juga dikenakan PPN ya kan? Dia juga dikenakan PPN. Nah, PPN tersebut merupakan pajak masukan ya. Dan pajak masukan itu ya sebenarnya merupakan piutang ya, piutang. Jadi sebagai pajak yang dibayar di muka gitu ya, pajak yang dibayar di muka ya. Deferred payment ya, pajak yang bayar di muka gitu ya. Dan sepanjang barang tersebut berhubungan dengan kegiatan usaha, dia dapat dikreditkan. Jadi tidak sembarangan juga ya, dia misalnya beli mobil ya, nggak ada hubungannya sama usahanya, ya beli mobil kena PPN tentunya ya. Nah, kalau mobil itu tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha, ya mobil pribadi untuk ya jalan-jalan ya, untuk
kemana-mana gitu ya, tapi bukan untuk mengangkut barang dagangannya atau untuk kegiatan usaha gitu ya, maka dia tidak dapat dikreditkan. Gitu ya teman-teman ya, dia tidak dapat dikreditkan. Dan ini juga yang banyak sengketa ya, karena kecenderungan pengusaha tentunya ya ingin mengkreditkan ya, tapi nanti banyak akan dikoreksi ketika dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian bagaimana mekanisme pelaporannya ya? Jadi setiap masa ya atau setiap bulan. Jadi PPN ini pelaporannya adalah setiap bulan ya, atau disebut masa ya, kalau di hukum pajak namanya masa. Jadi yang disebut dengan masa itu adalah bulan gitu ya teman-teman ya. Setiap bulan atau setiap masa ya, setiap masa pajak sebenarnya, maka jumlah pajak keluaran ya apabila lebih besar daripada masa pajak masukan, artinya ada kurang bayar, maka harus disetor ke kas negara. Kapan? Paling lama akhir bulan berikutnya. Jadi kalau sekarang ya, tanggal berapa sekarang? Tanggal 21 ya, tanggal 21, maka kita memungut PPN, maka bulan berikutnya di akhir bulan kita akan menyetorkannya ke kas negara, gitu ya teman-teman ya. Sebaliknya, bagaimana kalau pajak keluaran lebih kecil dari pajak masukan? Maka di sini ada selisih yang dapat dikompensasikan, artinya ada kelebihan pembayaran PPN, ini dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Dapat juga dilakukan restitusi, ya hanya ya restitusi ya, atau pengembalian hanya dapat diajukan pada akhir tahun buku. Jadi pada akhir tahun ya, di bulan Desember tentunya ya, hanya PKP ya tertentu di sini ya, pasal 9 ayat 4B Undang-Undang PPN yang dapat mengajukan restitusi setiap masa pajak. Ini masa pajak juga dapat ya. Hanya PKP tertentu. Nanti teman lihat ya di pasal 9 ayat 4B ya. Pasal 9 ayat 4B. Silakan dicari aja ya. Intinya tidak semua PKP bisa menikmati restitusi setiap masa. Ya. Berikutnya PKP di atas wajib menyampaikan SPT. Selain dia menyetorkan, dia juga harus melaporkan SPT masa PPN setiap bulan ya ke kantor pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa PPN. Saya kira itu ya teman-teman ya. Nah ini yang sangat penting, apa saja sih yang dikenakan PPN atau objek PPN ya. Yang pertama tentunya ya yang disebut dengan barang ya, barang kena pajak atau BKP, dan juga jasa kena pajak atau JKP. Tadi bahan kebutuhan pokok ya dan jasa-jasa strategis tadi ya, kesehatan, pendidikan tidak masuk ke sini ya. Tidak masuk barang kena pajak ya. Begitu juga impor. Nah ya, khusus untuk impor ya, ini dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ya pada saat impor ya, pada saat impor. Pada saat impor itu pada saat apa ya? Yaitu pada saat didaftarkan pemberitahuan impor barang ya, teman-teman ya. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah ya tarif PPN ya 10% atau 11% sekarang ya. Dikali ya dengan nilai impor ya. Nilai impor, NI di sini ya, nilai impor. Nilai impor itu apa? Nilai impor itu adalah ya nilai pabean ya, nilai pabean plus ya bea masuk ya plus cukai. Ini yang disebut dengan nilai impor ya. Nilai pabean itu apa? Nilai pabean itu ya adalah ya CIF ya plus ya. Ngapa saya katakan CIF plus? Karena tidak murni cost insurance dan freight, tapi di dalamnya juga ya terkandung plus ya. Plus ini apa? Plus royalti kalau dia ada pembayaran ya yang terkait dengan haki atau lisensi ya. Mana tadi kok hilang? Ya. Atau ada biaya-biaya lain tambahan ya di luar CIF yang terkait dengan barang impor. Misalnya ada prosit ya. Prosit ini bagian dari keuntungan yang disetorkan
kepada supplier atau penjual di luar negeri, ya, atau ada ASIS, ya. ASIS ini artinya bantuan secara cuma-cuma yang diberikan oleh importir kepada supplier di luar negeri, ya teman-teman. Jadi tidak hanya yang namanya nilai pabean, tidak hanya cost, insurance, dan freight, tapi juga masuk di dalamnya royalti, masuk di dalamnya ASIS, masuk di dalamnya prosit, masuk juga di dalamnya ASIS, ya. Ada lagi yang namanya komisi, ya. Jadi ini saya bisa kasih penjelasan tentang pabean karena memang saya di bidang pabeanan. Ya, ini yang banyak dikoreksi oleh bea cukai, ya. Koreksi atas harga, ya. Terutama kalau diaudit oleh bea cukai. Akibatnya harganya naik, artinya dikoreksi lebih tinggi. Nanti konsekuensinya pungutan PPN-nya juga naik, ya. Tentunya biaya masuk juga naik, ya. Cukai juga naik kalau ada cukainya. Dan biaya masuk pun macam-macam, ya. Ada biaya masuk anti dumping, ada biaya masuk tindakan pengamanan, ya, ada biaya masuk imbalan, ya, macam-macam ya teman-teman, ya. Tergantung dari HS code-nya, ya, HS code. Jadi teman-teman belajar kepabeanan yang namanya HS code. Jadi setiap barang itu dikelompokkan ke dalam HS code dan di situ nanti ketahuan tarif biaya masuknya, ya. Tarif biaya masuk ada macam-macam, ada tarif biaya masuk MFN dan tarif biaya masuk, ya, preferensi atau FTA, ya, atau FTA. Kalau kita mau pakai yang lebih rendah, kita cari biaya masuk FTA, tapi harus menyertakan yang namanya surat keterangan asal atau certificate of origin. Itu tentang impor, ya teman-teman. Ini saya agak panjang tentang impor karena memang saya bergelut di bidang impor. Yang mau tanya silakan di chat aja. Berikutnya, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean atau impor jasa, maksudnya impor jasa, ya. Itu ya teman-teman. Nah, ekspor barang. Nah, ternyata ekspor juga dikenakan PPN. Nah, ini kemudian teman-teman mungkin menjadi bingung, loh, kok ekspor dikenakan PPN, Pak? Ya, ekspor barang kena berwujud, barang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk ekspor jasa, ya, oleh pengusaha kena pajak, ya. Jadi eksportir ternyata kena PPN, ya. Tapi di sini, ya, tarifnya 0, ya. Tarifnya 0, ya. Tarifnya 0%. Jadi kenapa dia dikenakan PPN tapi tarifnya 0%? Karena nanti agar, ya, pajak masukan dalam mengelola ataupun menghasilkan produk ekspor, ya, produk ataupun jasa ekspor dapat dikreditkan, sehingga walaupun dia dikatakan objek PPN tapi tarifnya adalah 0%. Ya teman-teman, ya. Berikutnya ini yang kemudian kemarin sempat ramai juga di medsos, yaitu kegiatan membangun sendiri, ya, KMS. Ya, orang-orang ribut, ya. Ini kenapa Pak? Saya duit saya, rumah saya bangun pakai tenaga saya sendiri, kuli saya sendiri, ya. Saya beli material nyari sendiri, kok negara pungut PPN? Ya. Kok negara pungut PPN? Ternyata ini ada dasar pembenarannya, ya teman-teman, ya. Yaitu asas keadilan. Kenapa pakai asas keadilan? Karena kalau teman-teman tidak membangun sendiri, artinya pakai jasa developer, kan di situ kena PPN, ya. Dari jasa developernya, ya. Atau pemborong atau kontraktor, ya. Nah, sehingga untuk keadilan, ya, maka, ya, dikenakan juga PPN untuk yang membangun sendiri, ya. Gitu ya teman-teman. Tapi di sini hanya, ya, untuk yang luas bangunannya lebih dari 200 meter. Tarifnya pun, ya, sebenarnya kecil, ya. Jadi tarifnya hanya 0,1%, ya. Atau jadi tarifnya itu dari DPP-nya, ya. DPP-nya dia DPP nilai lain, ya. DPP-nya itu dasar pengenaan pajaknya itu adalah 10% dikali jumlah, ya, pengeluarannya, ya, dikali nilai dari bangunan tersebut, ya, nilai dari bangunannya tersebut. Jadi kalau nilai bangunannya 100 juta, ya, atau 500 juta lah, ya, kita biayanya, ya, biaya untuk menghasilkan renovasi, ya, rumah biasanya untuk nambah lantai, ya, 200 meter mungkin sekitar 500 juta, ya. Berarti nanti kita bayar, ya, 10%
kali 10% gitu. Jadi hanya 0,1%. 0,1% dari 500 juta. Berapa tuh? Lumayan juga ya. 0,1%, 5 jutaan ya. 5 jutaan. Iya kan? 0,1% dari 500 juta. Sekitar gitulah, nggak gede lah ya. 0,1% ya. Kalau sekarang 0,11% ya. Itu ya teman-teman ya. Terakhir ini mungkin yang agak membingungkan, penyerahan aktiva ya. Menurut penyerahan aktiva, artinya aktiva itu jual aset gitu ya, jual mobil, jual rumah, ya aktiva ya, jual mesin, ya, jual perabotan, yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Ya. Nah, jadi dia bukan barang dagangan, ya rumah bukan rumah dagangan, ya mobil bukan mobil dagangan, ya mobil milik pribadi. Yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang pajak masukan yang dibayar, ya pada saat perolehan aktiva tersebut boleh dikreditkan. Nah, ini menjadi objek PPN. Jadi kalau dia emang walaupun dia tidak untuk diperjualbelikan sepanjang dapat dikreditkan, gitu ya, dia menjadi objek PPN. Ya. Ini yang kemudian juga banyak dispute ya saya kira ya, karena apa namanya menjadi multi interpretasi ya. Kayak tadi mobil tadi ya, sepanjang boleh dikreditkan. Jadi mobil operasional gitulah ya. Contohnya apa? Mobil operasional ya. Gampangnya gitu ya, mobil operasional. Atau mesin ya. Nah, ya. Mesin produksi. Ya. Mesin produksi ya. Ini objek PPN ya. Objek PPN pada saat penyerahannya. Ya. Jadi kalau kita perusahaan ya, pengusaha kena pajak tentunya ya, punya mobil operasional mau dijual, jadi harus ya pungut PPN, ya harus pungut PPN ya. Gitu ya. Atau jual mesin produksi, ya dia harus pungut PPN. Itu ya teman-teman ya. Ini jam berapa nih? Waduh udah jam 5, Masya Allah. PPH belum saya bahas ya. Jadi saya kira ini saya percepat aja ya. Nanti teman-teman bisa baca. Yang tidak dikenakan PPN tadi ya, ini masih sama ya. Nah ada perubahan untuk barang tambang ya. Terutama batu bara ya. Sekarang dia masuk ke dia menjadi BKP, jadi barang kena pajak ya. Sebelumnya dia tidak dikenakan PPN, sekarang dikenakan PPN. Ya, untuk batu bara ya. Untuk barang kebutuhan pokok ya, sebelumnya tidak dikenakan PPN, sekarang berubah dia menjadi istilahnya dibebaskan ya. Dibebaskan. Konsekuensinya apa? Kalau dia dibebaskan tentunya tetap diterbitkan faktur ya, faktur pajak 07 ya, teman-teman gitu ya. Tapi ini nanti di cross check lagi ya, saya juga lupa. Intinya dia tidak dikenakan atau dibebaskan. Kalau tadi di Undang-Undang HPP dia dibebaskan. Makanan dan minuman tadi ya saya sampaikan karena dia merupakan pajak daerah ya. Pajak daerah. Emas batangan ya dan uang dia dianggap sebagai alat tukar sebenarnya. Jasa medis ya sama tadi, asuransi, pendidikan dan sebagainya ini masuk ke dalam dibebaskan. Itu ya teman-teman ya. Ini tadi dasar pengenaan PPN ya, ada harga jual, ya, harga pengganti dan juga nilai lain. Ya. Saya kira ini ya terlalu penting. Ya, nilai impor tadi sudah saya jelaskan. Ya. Nilai impor itu ya adalah dasar untuk penghitungan biaya masuk atau nilai pabean ditambah dengan ya biaya masuk dan cukai. Ya. Nilai ekspor, yang nilai ekspor ini nanti menggunakan nilai transaksi ya, nilai transaksi ekspor. Ya. Ini ya. Atau biaya yang diminta oleh eksportir. Jadi bisa FOB ya, terserah ya, bisa CIF ya, bisa ex-work ya, macam-macam ya, tergantung dari kesepakatan antara importir dengan eksportir. Itu ya teman-teman. Ini untuk menghitung PPN ya. Tapi PPN-nya tetap nanti 0% ya. Walaupun gitu tetap harus dicantumkan nilai ekspornya ya. Karena nanti kaitannya dengan aset ya, dengan omset gitu ya. Kemudian
Nilai lain ya, nilai lain itu contohnya tadi ya untuk PPN KMS ya, kegiatan membangun sendiri ya, nilai lainnya 10% dari biaya ya, dari biaya-biaya. Nilai lain juga dikenakan untuk jasa ekspedisi ya. Sama 10% dari nilai transaksi. Ya teman-teman ya. Nilai lain juga dikenakan untuk misalnya hibah ya atau penyerahan ya kepada penyerahan secara cuma-cuma ya. Juga menggunakan nilai lain yaitu sebesar ya biaya HPP ya, biaya harga pokok produksi. Ya teman-teman ya. Tarif PPN sekarang 11% ya. Untuk ekspor tadi 0%, dan untuk yang lain dan juga ada yang lebih rendah, ada yang 5% atau 15% tergantung nanti diatur dengan peraturan pemerintah. Ya teman-teman. PPNBM ini dikenakan 1 kali saja ya, dan untuk barang-barang yang tergolong mewah. Saya kira itu untuk PPN ya. Untuk PPH kita lihat ya. PPH ini kita selesaikan aja PPH. Untuk biaya materai dan PPHTB teman-teman bisa baca aja ya. Mungkin kita selesaikan di PPH saja. Untuk PPH, teman-teman, ini kemarin sangat terkait sekali dengan pelajaran pajak internasional. Ya. Kenapa? Karena harus dipastikan dulu ya status perpajakan dari subjek pajaknya. Ya. Karena nanti dari status perpajakannya itu akan menentukan bagaimana mekanisme pemungutan PPH-nya dan berapa tarif ya yang berlaku terhadap subjek pajak tersebut. Ya. Subjek pajak dapat dibagi 2 dalam kaitannya dengan kedudukan atau statusnya, ya, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri kemarin sudah saya sampaikan, yaitu menggunakan asas domisili, ya, tidak mengenal asas kewarganegaraan, ya, tapi menggunakan asas domisili. Istilahnya apa? Asas domisili, yaitu orang yang bertempat tinggal di Indonesia. Ya, tidak peduli dia orang asing, ya, mau warga negara Rusia, mau negara Ukraina, selama dia bertempat tinggal berdomisili di Indonesia, punya rumah di Indonesia, kemudian dia juga tinggal ya berada di Indonesia lebih dari 183 hari atau ini 6 bulan lah gitu ya, dalam tempo 12 bulan secara akumulasi ini ya, akumulasi ya, dalam tempo 12 bulan ya, atau dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia, atau yang mempunyai niat ya. Jadi walaupun dia baru pertama kali melangkahkan kaki di Indonesia, kalau memang niatnya dia untuk tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari, maka dia masuk ke dalam subjek pajak dalam negeri atau badan ya yang didirikan di Indonesia, PT ya, CV ya, dan lain-lain ya, firma ya. Dia masuk ke dalam subjek pajak dalam negeri. Ya, teman-teman ya. Terakhir ya, warisan. Warisan ya yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang berhak. Kemarin saya sudah jelaskan tentang warisan ya. Artinya ini subjek pajak pengganti ya. Subjek pajak pengganti. Pengganti siapa? Pengganti orang yang sudah meninggal ya, karena ketika dia meninggal terputus ya kewajiban perpajakannya, tapi terhadap harta yang belum dibagi tersebut masih melekat hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Untuk itu dia diangkat statusnya menjadi subjek pajak baru, yaitu warisan yang belum terbagi. Dan dalam pelaksanaannya nanti diwakili oleh ahli waris atau pemegang wasiat ya. Ya teman-teman ya. Berikutnya subjek pajak luar negeri ya. Nah, berbeda dengan subjek pajak luar negeri, subjek pajak dalam negeri, maka kebalikannya subjek pajak luar negeri ini adalah orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari, ya, atau yang menjalankan kegiatan dalam bentuk BUT. Jadi namanya bentuk usaha tetap atau BUT atau permanent establishment. Ini masuk ke dalam subjek pajak luar negeri ya teman-teman ya. Mengapa dia masuk ke dalam subjek pajak dalam luar negeri? Karena dia dijalankan, dimiliki ya oleh
ya, subjek pajak luar negeri ya, tapi dia menjalankan kegiatan di Indonesia ya, tidak mendirikan langsung perusahaan di Indonesia ya, tapi dia melakukan kegiatan. Nanti kita lihat BUT sebenarnya sudah ada ya di pelajaran pajak internasional ya. Jadi itu ya, baik orang pribadi maupun badan yang tidak didirikan di Indonesia, tapi dia menjalankan usaha melalui bentuk usaha tetap. Apa sih contohnya bentuk usaha tetap? Ya, dapat saya katakan misalnya yang paling yang paling jelas, yang paling gampang dipersamakan dengan BUT itu agen, ya, wakil, ya, cabang, ya, misalnya bank, ya, banyak tuh bank masih menggunakan nama perusahaan induknya di luar negeri, ya, gitu ya. Commonwealth misalnya ya. Dia hanya mendirikan cabang saja di Indonesia, tapi tidak mendirikan ya badan usaha di Indonesia. Ya. Maka dia disebut sebagai bentuk usaha tetap. Gitu ya. Nanti ada banyak sekali ya, mulai dari maskapai penerbangan, ya, tadi ya, agen, ya, perwakilan, ya, cabang. Ya. Berikutnya terakhir subjek pajak luar negeri tadi ya, orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Ya. Badan yang tidak didirikan di Indonesia. Nah, terkait dengan non subjek ya, non subjek pajak, artinya ini tidak sama sekali tidak dapat dipajaki penghasilannya. Kalau wajib pajak dalam negeri maupun wajib pajak luar negeri, dia masih dapat dipajaki. Wajib pajak dalam negeri dipajaki dengan tarif pajak umum ya, pasal 17 ya, Undang-Undang PPH. Kalau wajib pajak luar negeri dipajaki dengan menggunakan mekanisme pemungutan atau pemotongan yang disebut dengan PPH pasal 26. Ya teman-teman ya. Kalau wajib pajak dalam negeri tadi menggunakan mekanisme PPH orang pribadi atau PPH badan ya. Gitu ya teman-teman, pasal 17. Nah, ini ada yang sama sekali tidak dipajaki, yaitu subjek pajak yang disebut dengan non subjek pajak, yaitu badan perwakilan asing, pejabat diplomatik ya, konsulat ya. Dengan syarat bukan warga negara Indonesia ya. Jadi harus orang asing ini ya. Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya ya. Negara yang bersangkutan juga melakukan hal yang sama, adanya asas timbal balik, dan organisasi internasional tersebut harus ditetapkan dengan Kementerian Keuangan ya, dan Indonesia menjadi anggota dari organisasi tersebut. Ya teman-teman ya, intinya apa? Badan-badan perwakilan asing ya. Dan yang terakhir tidak boleh menjalankan kegiatan usaha ya. Itu ya teman-teman ya. Nah, untuk PPH sendiri itu dapat dibagi menjadi dua jenis ya, yaitu PPH final dan PPH tidak final ya. Final yang kita bahas yang tidak final dulu, artinya di sini yang diakumulasi nanti di SPT ya, di dalam ya perhitungan penghasilan kena pajak ya. Jadi yang namanya imbalan ya, penggantian ya, yang lagi disebut gaji, upah ya, tunjangan, honor, komisi, bonus ya, uang pensiun ya. Nah, ini masuk ke dalam PPH tidak final ya. Kecuali untuk PNS ya, untuk PNS ini honorariumnya masuk ke PPH final ya. Untuk PNS ya, makanya kalau dapat honor, dapat tukin ya, tukin sih nggak masuk ya. Honor ya, biasanya honor, SPD ya, SPD honor kalau ngajar atau melakukan sosialisasi gitu ya, dapat honor untuk PNS ya. Maka dia masuk ke final. Tapi kalau untuk yang non PNS ini dia masuk ke non final ya, honor, komisi, bonus, gratifikasi juga bahkan ya. Jadi pemberian kenikmatan dalam bentuk barang dan jasa sekarang juga masuk ke dalam objek PPH ya, dalam bentuk natura ya. Sebelumnya tidak ya. Sekarang pemberian natura masuk ke dalam objek PPH ya. Termasuk juga hadiah ini ya. Jadi dapat hadiah ya. Pekerjaan, kegiatan ya, dari undian ya, ini juga masuk ke dalam objek PPH pasal 17 ya. Jadi intinya ini objek PPH pasal 17 kalau ini ya, pasal 17 ya, karena dia tidak final ya. Sorry.
Iya, nanti diakumulasi di pasal 17. Tapi untuk pemungutannya ada yang menggunakan PPh pasal 21, ada yang menggunakan PPh pasal 23 ya. Gitu ya teman-teman ya. Tapi nanti dia diakumulasi di dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Itu ya teman-teman ya. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta ini ya. Di PPh-nya bisa kena ya. Tapi tentunya ini hanya untuk yang mengadakan pembukuan gitu ya, Pak Marolus ya. Kalau dia tidak mengadakan pembukuan ya bagaimana dia bisa tahu untung atau tidak gitu ya. Ya, kalau kita jual orang pribadi gitu yang tidak menyelenggarakan pembukuan, kita jual mobil gitu, itu kan nanti hanya menambah mengurangi aset gitu ya, mengurangi aset. Ya kan, mengurangi aset. Sedangkan terhadap penerimaannya itu sendiri akan menambah kas gitu kan, menambah kas gitu ya. Jadi yang bermain itu hanya pelaporan harta ya, kalau itu orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan gitu ya. Jadi kalau itu yang melakukan pembukuan kan bisa diketahui apakah dari pengalihan harta itu dia memperoleh keuntungan atau tidak gitu ya, teman-teman ya. Ini yang banyak menimbulkan pertanyaan di sini ya. Pak, kalau saya jual mobil ya, nanti hasil penjualan mobil saya itu apakah dikenakan PPh gitu. Kalau kita melakukan pembukuan ya, tentunya nanti akan diperhitungkan ya. Diperhitungkan ke dalam laba gitu ya, ke dalam laba rugi. Apakah kita jual untung ataukah kita jual rugi ya. Karena yang dipajak itu bukan dari penjualannya ya, bukan dari omsetnya ya kan, tapi dari keuntungannya. Kalau kita tidak mengadakan pembukuan, bagaimana kita tahu ada keuntungan atau ada kerugian gitu ya. Bukan ini bisa debatable ya, bisa debat panjang ini ya. Kemudian penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya ini ya. Ini juga menjadi objek tidak final ya, artinya mendapatkan penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya ketika dia mendapatkan restitusi gitu ya, atau pengembalian gitu ya. Kemudian bunga ya, sama penerimaan bunga ya, premium ya, diskonto, imbalan karena jaminan pengembalian utang gitu ya. Termasuk juga dividen ya, dalam bentuk apapun. Sekarang berubah, ini undang-undang terbaru dirubah ya. Dividen ini menjadi non objek PPh gitu ya, Pak Marolus ya. Sehingga ini menjadikan daya tarik untuk investasi di bidang untuk mendirikan PT lah gitu ya. Untuk yang terbaru teman-teman nanti bisa lihat di slide tentang Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang HPP ya. Jadi ini masih yang lama sebenarnya ya. Kemudian yang bersifat tadi yang final ya. Tadi yang tidak final, objek ya. Objek PPh bersifat tidak final. Ini objeknya ya. Objeknya royalti, sewa ini juga tidak final ya. Yang bersifat tidak final ya. Keuntungan karena pembebasan utang, keuntungan karena selisih kurs ini juga harus dipertimbangkan ya. Jadi royalti ini tidak final ya, karena nanti dia dimasukkan ke dalam pemotongan biasanya. Biasanya dipotong oleh si penerima penghasilan ya, dalam bentuk PPh pasal 23 ya teman-teman. Lowbat Pak Torik ya. Oke, aman. Jadi ini teman-teman nanti baca aja, intinya ada jenis-jenis PPh ya, yang final, yang tidak final ya, objeknya pun macam-macam ya. Tentunya ini harus teman-teman nanti pelajari tersendiri ya, tidak cukup saya terangkan di sini. Yang terakhir ini yang bersifat final ya, artinya kenapa dikatakan final? Dia tidak dapat diakumulasi ke dalam ya SPT penghasilan kena pajak ya. Jadi begitu dia dibayar, dia langsung disisihkan, dikeluarkan dari penghitungan penghasilan kena pajak ya, karena dia ketika dipotong ya sudah selesai gitu ya. Jadi ketika bunga deposito ya, teman-teman punya bunga deposito itu sudah otomatis
teman-teman bayar PPh final dipotong nanti oleh perbankan gitu ya. Kemudian juga tadi ya transaksi saham ya. Kemudian juga pengalihan harta ya, karena teman-teman nanti kena yang namanya PPh pasal 4 ayat 2. Ini istilahnya PPh pasal 4 ayat 2 ya. Gitu ya. Berikutnya juga ya, penghasilan yang pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah. Saya kira itu ya teman-teman. Yang terakhir bukan objek pajak ya, yaitu bantuan atau sumbangan, tapi ada syaratnya yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah. Ya. Warisan ini juga tidak terkena objek pajak, ya. Makanya kalau itu benar-benar prosesnya, ya harusnya tidak perlu dirisaukan, ya, ataupun tidak perlu ya dilaporkan ke dalam tax amnesty sebenarnya kalau dia memang murni warisan. Tapi yang terkadang kan yang menjadi permasalahan karena adanya kekhawatiran legalitas dari warisan ini ya, karena kurangnya administrasi pelaporan dari yang mewariskan ya, sehingga definisi warisan ini diragukan ya, ataupun dikoreksi oleh pemeriksa pajak ya, oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga dia menjadi objek pajak ya. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian Pak, juga izin bertanya Pak. Nah, ini Pak Marul sadarnya. Kalau siap. bayar zakat di masjid samping rumah bisa jadi pengurang pajak nggak Pak? Nah ini Pak. Jadi harus kepada badan amil zakat ya yang resmi. Intinya kalau dia sudah ada disahkan ya sebagai badan amil zakat yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak ya, nanti bukti pembayaran zakatnya itu ya Pak Marulis ya, itu diakumulasikan ke dalam biaya ya. Jadi dimasukkan ke bukan pemotong pajak ya Pak Marulis, dia hanya bisa dibiayakan gitu ya. Jadi menambah unsur biaya. Gitu ya Pak Marulis ya. Berarti nggak bisa Pak ya kalau bayar zakat di samping rumah masjidnya gitu jadi nggak bisa Pak. Biaya gitu nggak bisa ya. Kecuali masjidnya sudah berkoordinasi dengan badan amil zakat gitu Pak, Basnas. Kalau dia menyalurkan sendiri, nah itu nggak bisa. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Begitu juga badan selain Islam ya, ini kan tidak hanya Islam saja ya, tapi juga ya sumbangan lain ya, ya kan? Nah, bantuan atau sumbangan yang dilakukan oleh amil zakat atau lembaga amil zakat dibentukkan oleh pemerintah di sini ya. Badan keagamaan ya, jadi misalnya di agama Kristen ya ada tentunya ya sumbangan keagamaan ya, tapi yang penting badan keagamaan ya ataupun badan pendidikan ya ataupun badan sosial ya ini harus ditetapkan oleh Menteri Keuangan ya, dalam hal ini sudah didelegasikan ke Dirjen Pajak ya, ya teman-teman ya, ini bisa menjadi pengurang pembayaran pajak. Ya. Terakhir ini ya, ini ada perubahan ya teman-teman ya. Dulu natura ini tidak termasuk objek pajak, sekarang penerimaan dalam bentuk natura ya masuk objek pajak. Makanya kalau menerima mobil ya, menerima fasilitas ya, itu nanti dipotong pajak gitu ya. Dan masih banyak lagi nih ya yang tidak termasuk objek pajak ya. Intinya apa ya? Misalnya dividen ya, juga iuran-iuran keanggotaan ya. Ini teman-teman bisa bacalah ya. Dasar pengenaan pajak ya, intinya adalah ya untuk memungut PPh ini dari mana? Dari penghasilan kena pajak gitu ya. Penghasilan kena pajak ini nanti dihitung ya di akhir tahun tentunya ya. Di perhitungan SPT sesudah ya diketahui tentunya berapa banyak ya biaya-biaya ya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kotor gitu ya atau penghasilan bruto ya. Gitu ya teman-teman. Ini cara menghitungnya ya. Jadi bagaimana untuk menghasilkan penghasilan kena pajak dari penghasilan neto tadi ya. Nah, kalau dia wajib pajak orang pribadi sesudah dia ketemu penghasilan neto ini sesudah dikurangkan dengan ya
biaya-biaya yang diizinkan oleh ya undang-undang PPH ya. Karena tidak semua biaya dapat dibiayakan gitu ya. Hanya yang diizinkan ya oleh undang-undang ya. Begitu juga untuk orang pribadi ya, sudah diketemukan penghasilan neto maka dia kurangkan lagi dengan penghasilan tidak kena pajak. Berapa penghasilan tidak kena pajak? Nanti kita lihat di sini ada ya. Nah, ini untuk yang menggunakan pembukuan tadi ya. Setelah diketahui penghasilan neto ya, untuk orang pribadi dikurangi dengan PTKP ya, maka dia dapat dihitung pajaknya ya. Jadi penghasilan neto itu ya dilakukan dengan cara mengurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan oleh undang-undang PPH ya. Silakan nanti lihat biaya-biayanya gitu ya. Kemudian yang terakhir untuk wajib pajak badan ini yang sebenarnya sama tapi ini yang membuat rumit nanti adalah hanya masalah rekonsiliasi fiskal ini ya. Jadi istilahnya rekonsiliasi fiskal ya, yaitu mengkoreksi biaya-biaya yang diperkenankan oleh undang-undang PPH. Nanti bisa koreksi positif maupun koreksi negatif ya. Kalau koreksi positif itu akan menambah ya penghasilan, artinya menambah ya pembayaran pajak gitu ya, menambah pembayaran. Kalau koreksi negatif sebaliknya dia akan mengurangi penghasilan dan juga akan mengurangi pembayaran pajak gitu ya. Di mana melihat biaya-biaya yang diperkenankan dilihat di pasal 6 Undang-Undang PPH ya. Hanya itu biaya-biaya yang diperkenankan ya. Selain itu tidak boleh dianggap sebagai biaya. Gitu ya teman-teman ya. Ini yang terakhir dari PPH. Cara menghitung penghasilan pajak ya. Cara menghitung pajak penghasilan untuk orang pribadi ya yang peredaran brutonya masih di bawah 4,8 M setahun ya, maka dia tidak perlu menyelenggarakan pembukuan ya, dia boleh menggunakan norma, istilahnya norma ya, rumus gitu lah ya. Tapi dia harus menyelenggarakan pencatatan. Nah, ini untuk penghasilan tidak kena pajak ya, PTKP ini belum ada perubahan ya Pak Marulus ya, masih ini ya saya kira ya. Masih sama ya. Jadi intinya kalau yang penghasilan per tahunnya masih 54 juta, maka dia tidak dikenakan pajak ya. Kalau dia ya punya anak atau tanggungan maka nambah ya 4 juta nambah 58 juta 500 ya, 4 juta setengah ya. Terus sampai dengan tanggungan ketiga. Tanggungan ini tidak harus anak ya, tidak harus anak ya. Bisa anak ditambah juga dengan orang tua ya yang ada di dalam daftar keluarga ya. Kemudian apabila dia menikah ya dan juga memiliki tanggungan, dia akan menambah terus penghasilan tidak kena pajaknya terakhir 72 juta. Saya kira itu ya teman-teman. Ini cara penghitungannya, intinya adalah tarif pajak dikalikan dengan penghasilan kena pajak ya. Ini tadi lapisannya, ini yang lama ya, yang baru ini berubah tadi menjadi berapa? 60 juta ya. Kemudian ada ya tarif baru di sini 35% untuk penghasilan di atas 5M ya. Lihat teman-teman ya. Nah, ini tarif PPH badan ya. Tadinya 28% ya dan 23% untuk yang TBK ya. Sekarang sudah turun jauh ya di tahun 2002 ini ya. Di tahun 2002 tarifnya menjadi tadinya direncanakan 20% tapi ternyata dikembalikan lagi 22% dengan Undang-Undang HPP. Lihat teman-teman ya. Jadi tetap 20% tidak jadi turun 20% untuk untuk badan ya. Ini contohnya ya, contoh perhitungan terakhir. Misalnya untuk WP badan ya dalam negeri yang brutonya sampai dengan 50 miliar, maka dia mendapatkan tarif fasilitas 50% ya. Dikenakan atas bagian dari peredaran bruto sampai dengan 4,8 M ya teman-teman ya. Jadi ini ada dua fasilitas selain yang 4,8 M tadi ya yang dia bisa pakai
tarif 0% nanti ya, atau tarif apa namanya UMKM ya. Kalau dia di atas 4,8 M tapi masih di bawah 50 M, dia dapat ya fasilitas ya 50%, atau disebut juga fasilitas pasal 31E ya Pak Marulis ya. Fasilitas pasal 31E. Ini contohnya ada ya. Jadi pengusaha kena pajak ya, omsetnya brutonya ya 4,5 M ya. Nah, ya. Penghasilan kena pajaknya 500 juta ya. Maka penghitungan pajaknya ya, karena dia masih di bawah 50 M tadi ya, maka dia kena tarif yang 50% ya, 50% gitu ya. Nah, tapi untuk yang tarif untuk yang di bawah 4,5 M ya, 4,5 M ya. Jadi dia tarifnya ini untuk pajak di tahun 2009 ya. Tapi kalau di tahun 2018 ya, ada yang namanya ya omset ada namanya tarif PPh final ya. Tarif PPh final untuk UMKM yang masih di bawah 4,8 M. Jadi dia cukup bayar 0,5% saja dari omset ya. Jadi kalau dia pakai PP 23 tahun 2018 ya, dia cukup bayar 22 juta ya. Tapi kalau dia sebelum masa 2018 ya, artinya masih menggunakan fasilitas yang lama, yaitu fasilitas pasal 31E Undang-Undang PPh ya, dia harus membayar berapa? Harus membayar 62,62 juta 500. Intinya itu ya teman-teman ya. Jadi sekarang ini sudah bisa pakai yang 0,5% ya. Bahkan nanti di Undang-Undang HPP ini ya, ada lagi yang dibebaskan ya, sama sekali tidak bayar PPh apabila masih di bawah 600 juta gitu ya teman-teman ya. Saya kira ini untuk perhitungan ya, teman-teman silakan bisa baca ya. Oh ternyata masih ada satu lagi tentang potput ya. Untuk potput saya kira teman-teman nanti bisa baca, intinya apa? Ini sistem yang digunakan untuk mempermudah pemungutan pajak penghasilan, yaitu dengan withholding system ya, yaitu memungut ataupun memotong dari pihak yang melakukan penyerahan penghasilan gitu ya teman-teman ya. Teman-teman ada PPh pasal 21, PPh pasal 22, 23, 26 ya, 4 ayat 2, PPh pasal 15 tergantung nanti dari jenis transaksinya. Intinya ini, dari tabel ini teman-teman bisa tahu ya, PPh pasal 21 itu apabila untuk orang pribadi dalam negeri terkait dengan aktif income dari penghasilan dari pekerjaan lah gitu ya. Kalau terkait dengan pasif income misalnya dari sewa ya, DB Haroy saya ingat dulu ya. DB Haroy ya, dividen, B-nya bunga ya, H-nya hadiah ya, royalti ya, atau dari sewa ya, dari sewa dan juga dari sewa ya, dari sewa. Nah, itu dan jasa ya, dia dipungut PPh pasal 22, PPh pasal 23 atau PPh pasal 4 ayat 2 gitu ya. Apabila badan dalam negeri ya, baik dia aktif income maupun pasif income, dia dikenakan PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2 gitu ya. Untuk orang pribadi ya dan badan luar negeri ya, dia dikenakan untuk orang asing ya, badan luar negeri ya, subjek pajak luar negeri, maka dikenakan PPh pasal 26 baik atas aktif income maupun atas pasif income. Itu ya teman-teman ya. Ini memang saya akan cepat sekali karena materinya sangat banyak ya. Kapan terutangnya ya? Tentunya pada saat pelaksanaan kewajiban pemotongan ataupun pemungutan ya. Bisa saat jatuh tempo, saat tersedia untuk dibayar, atau saat ditentukan kontrak ya. Intinya mana yang paling duluan gitu ya Pak Marulis ya. Ya, ini tempat terutangnya, saya kira ini teman-teman bisa baca ya. Kemudian yang terakhir PPh pasal 22 ini khusus untuk impor barang ya. Nah, ya. Maka dipungut PPh pasal 22. Dikecualikan ini ya, ada pengecualiannya. Ya. Juga untuk pendapatan atas sewa tanah dan bangunan ini PPh bukan PPh pasal 22 ya. Kalau dari sewa tanah dan bangunan ini disebut dengan apa tadi dikenakan PPh final ya. Nah ini jadi masuk ke PPh tidak teman. Oke ya. Tapi dia dipotong ya, dipotong oleh pihak pemberi sewa ya. Besarnya sebesar 10% dari jumlah nilai ya sewa. Ini PPh pasal 4 ayat 2 ya. Masuknya ya. Kira-kira teman-teman bisa baca.
Untuk PPh pasal 22 ini kok ulang lagi slide-nya. Yang tadi udah ini ya. Ya, saya kira itu ya teman-teman. Intinya ada berbagai jenis mekanisme untuk memungut PPh ya, yaitu dengan pemungutan dan pemotongan. Saya kira ini banyak sekali materinya ya. Mungkin sedikit yang bisa diambil, tapi ya minimal teman-teman sudah tahu ya apa itu PPh ya, yaitu yang final, yang tidak final ya, apa itu PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23 ya. Memang untuk belajar PPh ini ya, kalau saya dulu di STAN ya, itu 1 semester ya belajar PPh aja ya. 2 semester mah ya, PPh 1, PPh 2, udah lupa lagi sekarang ya. Karena enggak berkecimpung di pajak juga ya. Tapi nanti teman-teman bisa ambil brevet ya. Tadi kan dibuka ruang seluas-luasnya untuk kuasa hukum pajak ya, atau wakil wajib pajak ya di dalam menangani perpajakan. Itu yang penting memiliki keterampilan, pengetahuan di bidang perpajakan ya. Teman-teman bisa ambil brevet seperti Pak Marolus ya. Saya kira ini sudah brevetnya sudah USKP kali Pak Marolus ini ya. Nanti bisa ikutlah jejaknya itu ya. Itu jelas hasilnya kalau Pak Marolus ya. Saya kira itu teman-teman ya, karena waktu kita sudah mau berbuka ya, kita persiapan sudah jam 5, kita akhiri ya. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti pertanyaan bisa di kolom komen di YouTube saja ya. Nanti saya akan upload YouTube, teman-teman bisa lanjutkan di YouTube. Baik, itu ya. Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Cukup sekian karena sudah jam 5 ya. Saya foto dulu lah biasa ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Ini dah saya foto. Oke, baru saya foto. Oke. Ya, silakan yang mau live. Mohon maaf lahir batin belum ya. Yang luar biasa Pak hari ini Pak. Banyak banget materinya. Minggu depan Pak. Siap, minggu depan terakhir lagi tentang siap Pak Ardianta. Saya sangat senang pelajaran Bapak. Yo, alhamdulillah. If Ranus ya. Selalu hadir Pak. Wah, luar biasa ini ya. Semangat semuanya. Mantap. Baik. Ini Pranius ini Pak. Wah, ini boleh lah ya. Itu andalan. Calon presiden nanti dia. Calon presiden ini ya. Mahasiswa tapi. Pasti mahasiswa ya. Minimal mahasiswa dulu lah ya. Pak. Nanti baru presiden NKRI. Baik, terima kasih teman-teman. Mohon izin pamit. Selamat berbuka puasa. Akhiri, selamat buka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Selamat sore. Waalaikumsalam.